Episode 65, Penyesalan Jeff. Acara yang hanya dihadiri oleh keluarga itu berakhir dengan tawa canda dan kebahagiaan tentunya. Lela berulang kali mengusap air matanya yang terus menetes. Dia ibu sekaligus teman berbagi bagi Mita. Dia tahu betapa menyedihkannya perjalanan hidup Mita selama ini. Dijauhi putrinya sendiri, disakiti suaminya, namun Mita tetap berdiri dengan tangguh layaknya karang di lautan. Selamat nak, akhirnya penantian panjangmu menemukan titik akhir. Ibu berharap meskipun kelak ibu tidak mendampingi kamu lagi, kamu tetap bahagia dan rukun hingga maut memisahkan. Ibu, jangan berbicara seperti itu. Apa ibu tidak ingin melihat cicit ibu lahir dan tumbuh? Tentu ibu sangat ingin, tapi umur siapa yang akan tahu? Siap atau tidak, kita tetap harus pasrah pada takdir. Ujar Laila seraya tersenyum lembut dan membelai wajah putrinya. Ibu, Mita menangis sesegukan di pangkuan Laila. Entah mengapa mendengar ucapan ibunya seakan-akan ibunya sedang mengucapkan kata perpisahan padanya. Sudah, jangan menangis lagi. Ini hari bahagiamu. Laila mengusap air mata Mita. Suryo yang ada di samping Mita pun sebenarnya mendengar apa yang ibu mertuanya katakan. Ibu akan selalu panjang umur, ujar Suryo namun hanya dibalas senyuman oleh Laila. Lucy dan Delano duduk di depan. Delano sedang menemani Lucy menikmati puding coklat dengan pla yang terlihat sangat manis. Jangan terlalu banyak sayang. Kenapa memangnya? Tanya Lucy seraya menjelati sendok yang dia pegang. Jakun Delano naik turun melihat pemandangan itu. Jamurnya terasa berniut saat lidah Lucy menyusuri sisi sendok itu. Sayang, kita ke kamar saja ya. Is, tidak mau. Lucy mendelik kesal. Delano langsung gelagapan mengusap tengkuknya. Maksudku, kamu kan harus banyak istirahat. Lagi pula nanti aku ada janji dengan Plo dan Jeb, jadi aku tidak mungkin meminta itu. Plo? Iya, temanku yang waktu itu ketemu kita di cafe mall. Mata Lucy langsung membelalak. Kalau begitu aku ikut, ujar Lucy. Delano terkejut dengan permintaan Lucy. Apa kamu yakin? Tanya Delano tak percaya. Kenapa tidak? Atau jangan-jangan kamu memang tidak mau diganggu? Todong Lucy. Bukan begitu, aku hanya tidak mau kamu nanti sakit hati karena ini akan membahas tentang masa lalu, lebih tepatnya tentang mantan istriku. Pokoknya aku ikut. Baiklah Nyonya. Delano akhirnya mengalah. Waktu menunjukkan pukul 7 malam, Delano dan Lucy tiba di sebuah klub malam. Awalnya Lucy sempat kesal karena mereka memilih tempat pertemuan yang menurut Lucy tidak pantas untuk dikunjungi. Pantas saja dari tadi tidak mengizinkanku ikut, ternyata ada udang di balik pintu. Di balik batu sayang. Delano mengoreksi ucapan Lucy. Terserah akulah, mulut-mulut siapa? Baiklah sayang, aku yang salah. Itu temanku sudah ada di sana. Delano menunjuk sebuah ruangan. Lucy dan Delano akhirnya masuk. Marco dan Harlan yang sejak tadi mengikuti langsung berdiri di depan pintu untuk berjaga. Apa kabar Lano? Plo mendekat hendak memeluk Delano, namun Lucy dengan sigap menghadang di depan tubuh Delano lalu menjabat tangan Plo. Maaf Nona, dia pria beristri jadi tolong hargai perasaan istrinya, ucap Lucy dengan menekan kata istrinya. Delano hanya mengelum senyum namun tak lama setelah itu Lucy meliriknya tajam. Plo tersenyum kaku mendapat sambutan tak terduga dari istri Delano itu. Dia pun turut maju dan bersalaman dengan Delano dan Lucy. Namun saat matanya bersitatap dengan Lucy sejenak Jeb tertegun. Lucy memiliki wajah yang cantik dengan bentuk wajah oriental. Senyumnya begitu menghanyutkan. Ahem, istri gue itu, seru Delano. Lucy seketika melepas genggaman tangan Jeb. Lucy duduk merapat pada Delano. Bahkan tubuhnya tampak terbenam di sisi Delano. Apa yang ingin kalian bicarakan? Tanya Delano datar. Jeb tampak gugup namun Plo berulang kali meyakinkan pria itu. Lano, ada yang ingin aku katakan padamu.
Ini mengenai Karina dan Karissa. Ada apa dengan mereka? Maaf jika aku sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Aku tidak peduli dengan permintaan maafmu yang itu. Aku lebih ingin mendengar permintaan maafmu yang lain mengenai kematian Karina yang kau yang telah membuang putra-putraku. Jeb seketika mengangkat kepalanya. Kak, kau tahu? Tentu saja apa kau pikir aku ini bodoh? Sarkas Delano. Jadi pria ini yang sudah membuang Depan dan Davin? Mata Lucy terbelalak, air matanya mengalir deras. Apa kau tahu Tuan, jika saja saat itu aku tidak melewati tempat itu, apa kau pernah berpikir tentang nasib mereka berdua? Mendadak Lucy menjadi emosi. Delano memeluk Lucy dan menenangkannya. Tenanglah, kamu sudah berjanji padaku untuk tidak terbawa emosi. Maaf, aku benar-benar minta maaf Lano. Tapi itu semua aku lakukan karena Karissa berkata jika sebenarnya mereka berdua adalah anak dari laki-laki lain, bukan milikku ataupun milikmu. Kenapa kau jadi begitu bodoh, Jeb? Apa kau pikir aku akan diam saja saat itu bukanlah darah dagingku? Bahkan foto yang diperlihatkan Karissa padaku semua adalah editan. Dan jika ada yang asli itu bukanlah foto Karina melainkan Karissa. Jeb terbengong, ternyata selama ini Delano tahu semuanya, tapi kenapa dianya diam saja? Tapi kenapa kau diam saja, Lano? Karena kamu sahabatku dan tentang kematian Karina. Dokter ahli forensik mengatakan jika Karina sudah mati sebelum kecelakaan. Dia mati karena serangan jantung bukan karena terluka saat kecelakaan. Lano, jika kamu ingin minta maaf, maka orang yang lebih layak menerima permintaan maaf itu adalah istriku. Karena dia harus menghabiskan masa mudanya untuk merawat dan membesarkan anak-anak yang telah kamu buang itu. Maaf Nona, aku benar-benar menyesal. Selama ini aku hidup dalam penyesalan, aku minta maaf. Jeb bersujud di depan Lucy. Tuan, aku bukan Tuhan, jadi jangan bersujud di depanku. Tegur Lucy. Jeb mendongak matanya merah karena pria itu pun menangis menyesali semua perbuatannya. Bahkan Delano sampai saat ini masih begitu baik memaafkannya. Kenapa kamu tidak membenciku saja, Lano? Untuk apa menyimpan dendam hanya akan merusak tubuh dan hati? Lalu apa kamu juga memaafkan Karissa? Entahlah, perbuatannya memang tidak bisa dimaafkan. Sebenarnya ini masalah antara Karina dan Karissa, tapi mereka berdua akhirnya menyeret kita. Namun jika sekali lagi dia membuat ulah, aku pastikan akan menjebloskannya ke penjara. Setelah saling berbicara dan terbuka, akhirnya kedua sahabat itu kembali bersekutu. Mereka menikmati makan malam bersama. Apa kamu ingin menu lain, sayang? Tidak perlu, aku hanya masih kenyang. Besok aku janji akan temani kamu ke dokter. Lucy mengangguk lalu kembali menyantap makanannya dengan perlahan karena dia benar-benar tidak berselera sama sekali.